Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu sehat-sehat aja ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pendidikan agama Islam di kelas 9 dengan kurikulum 2013, yaitu seputar zakat fitrah dan zakat mal. Nah, pada bab ini kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah 3.8, yaitu memahami ketentuan zakat dengan tujuan pembelajaran meliputi mendefinisikan pengertian zakat, menyebutkan dasar hukum zakat, menjelaskan rukun zakat, menjelaskan syarat mengeluarkan zakat, menjelaskan waktu mengeluarkan zakat, mendeskripsikan jenis harta yang wajib dizakati, serta menerapkan cara menghitung zakat itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang zakat fitrah dahulu. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian, ada dasar hukum, rukun-rukun, syarat muzaki, dan waktu pelaksanaan dari zakat fitrah itu sendiri. Kalian tahu nggak sih apa itu zakat? Iya, zakat adalah bagian tertentu dari harta kita yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Nah, lalu apa itu zakat fitrah? Ada yang tahu? Iya, zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa atau setiap orang yang mukmin pada bulan Ramadan. Jadi waktu pelaksanaannya hanya di bulan Ramadan. Untuk dasar hukum zakat fitrah ini termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, kalian tahu nggak sih kapan disyariatkannya zakat fitrah itu? Jadi, zakat fitrah sendiri itu disyariatkan oleh Allah kepada kita umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah hijrah Nabi ke kota Madinah, zakat ini mulai disyariatkan Allah kepada kita, kepada seluruh umat Islam. Gitu. Nah, lalu apa aja sih rukun-rukun dari zakat fitrah? Yang pertama tentunya niat. Pada hafalkan niat zakat fitrah? Oke, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, rukun yang kedua yaitu adanya muzaki. Diingat ya, muzaki adalah orang yang berzakat fitrah atau orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Rukun yang ketiga yaitu adanya mustahik, yaitu orang yang menerima zakat fitrah itu sendiri. Dan yang terakhir, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih berapa besar harta yang harus dipergunakan untuk berzakat fitrah? Iya, besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1 sya' atau 3,1 liter, atau sama dengan 2,5 kg berupa bahan makanan pokok. Nah, kalau kita di Indonesia mayoritas bahan makanan pokoknya yaitu berupa beras. Oke, lanjut mengenai syarat-syarat muzaki. Ada yang masih ingat muzaki itu apa? Ya, yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat. Itu disebut muzaki. Diingat ya. Ada apa aja sih syarat-syarat muzaki itu? Yaitu yang pertama, beragama Islam. Jadi yang non-Islam itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Yang kedua yaitu mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini itu termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian pula dengan orang-orang yang meninggal di hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bayi lahir atau orang yang meninggal setelah matahari terbenam, itu dia wajib membayar zakat apa enggak? Tidak wajib. Jadi wajibnya yaitu di tahun berikutnya. Syarat yang ketiga yaitu mampu membayar zakat.
Nah, artinya dia itu mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya 1 hari 1 malam pada hari raya Idul Fitri. Jadi sepanjang 1 hari dan 1 malam pada hari raya Idul Fitri itu mereka mencukupi kebutuhannya, maka dia harus dan wajib membayar zakat fitrah. Oke, next, mengenai waktu pelaksanaan zakat fitrah. Nah, ada sekitar 3 macam ya waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu takjil. Nah, waktu takjil ini itu sepanjang bulan Ramadan. Jadi setelah matahari terbenam masuk bulan Ramadan itu boleh membayar zakat fitrah. Batasnya sampai kapan? Sampai di hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam. Nah, waktu yang kedua yaitu waktu wajib. Batasnya kapan? Yaitu pada saat matahari telah tenggelam atau waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh di tanggal 1 Syawal. Nah, itu waktu wajib. Jadi habis maghrib di hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum subuh di 1 Syawal. Nah, waktu yang ketiga yaitu waktu yang lebih utama atau waktu afdal. Batasnya kapan? Yaitu sesudah sholat subuh di 1 Syawal sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Itu waktu yang lebih afdal atau lebih utama. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah. Untuk yang pezakat itu membaca niat zakat fitrah yang tadi ya, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian penerima zakat atau kita biasanya ke takmir musola atau takmir masjid ya, itu kan namanya amil, pengelola zakat ya. Nanti amilnya bilang yaitu ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura, yang artinya semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan serta menjadikannya pembersih bagimu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, lanjut di kolom komentar ya. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang zakat mal. Zakat mal ini itu meliputi pengertian, syarat muzaki, mustahik, harta yang wajib dizakati, dan kita akan mencoba menghitung seberapa besar sih zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat mal ini. Zakat mal, ada yang tahu apa itu zakat mal? Ya, zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang dikeluarkan untuk membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat muzaki. Muzaki itu apa? Yaitu orang-orang yang berzakat. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara syarat-syarat muzaki zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, syarat yang pertama tadi sama, yaitu harus beragama Islam. Artinya yang non-Islam itu tidak wajib zakat mal. Yang kedua yaitu merdeka. Artinya mereka itu bukan hamba sahaya atau bukan seorang budak. Tiga nih, ini yang beda. Harta milik sempurna. Artinya itu tidak merupakan pinjaman atau sewaan kepada pihak lain. Harus milik sempurna. Yang keempat yaitu harta harus mencapai 1 nisab. Nah, nisab itu apa? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang terakhir yaitu haul, yaitu sudah 1 tahun dimiliki. Nah, haul ini untuk jenis harta tertentu itu tidak ada syarat haulnya. Oke, next yaitu mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk mustahik ini itu sama ya untuk zakat fitrah maupun zakat mal. Yang pertama yaitu ada fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua ada miskin, yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan namun tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga yaitu amil, orang-orang yang mengelola zakat.
yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang mana mereka tuh masih lemah imannya, sehingga membutuhkan dukungan dari kita semua. Selanjutnya yaitu budak atau rikab, yakni membebaskan diri dari perbudakan. Kalau di Indonesia zaman sekarang ini udah nggak ada budak ya. Lanjut yaitu gharim, orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Selanjutnya yaitu sabilillah, yakni orang-orang yang hidupnya itu didedikasikan untuk jalan Allah. Dan terakhir Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan karena Allah SWT. Nah, selanjutnya yaitu harta yang wajib dizakati. Ada 5 jenis harta, yaitu yang pertama emas atau perak atau harta simpanan. Nah, nisab emas ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan 93,6 gram, ada yang mengatakan 85 gram, dan nisab perak yaitu 624 gram. Dengan besar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Kemudian ada harta perniagaan, nisabnya sama dengan nisab emas. Nah, untuk peternakan itu ada 3 jenis. Kalau kambing atau domba minimal 40 ekor, kalau sapi minimal 30 ekor, dan unta minimal 5 ekor. Kemudian ada jenis harta pertanian. Nah, nisabnya itu 750 kg. Sedangkan yang jenis terakhir harta temun atau rikas itu tidak ada nisab. Nah, besar zakatnya yaitu 20% dikeluarkan saat ditemukan. Oke, kita lanjut. Nih, ada tabel besar zakat peternakan untuk kambing, sapi, dan unta. Nah, untuk yang unta ini, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Kemudian ada yang namanya zakat profesi. Nah, para ulama salaf terdahulu itu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena memang pada waktu mereka itu belum ada profesi yang beragam seperti yang ada saat ini. Nah, profesinya itu kan sekarang banyak macamnya, ada yang olahragawan, dokter, guru, dosen, dan lain sebagainya. Untuk menentukan nisabnya, maka nisabnya itu disamakan dengan emas, yaitu sebesar 93,6 gram atau 85 gram, dengan kadar zakatnya itu sebesar 2,5%. Nah, teknis pemberiannya itu bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Oke, langsung saja kita akan praktikkan bagaimana sih perhitungan zakat profesi ini. Misalnya, untuk Pak Rafli memiliki tabungan deposito sebesar 150 juta rupiah. Setelah 1 tahun, apakah dia wajib zakat apabila harga emas saat ini 500.000 per gram? Nah, kalau wajib, berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Kita akan jawab bersama-sama. Langkah yang pertama yaitu kalian tentukan dulu nisab emasnya. Apabila harga emas pada saat ini itu harganya per gram 500.000, maka seseorang wajib zakat apabila memiliki harta sebanyak 85 gram dikali 500.000 sama dengan 42.500.000. Jadi seseorang wajib zakat bila memiliki harta 42.500.000. Nah, karena tabungan Pak Rafli lebih dari itu, maka tentunya Pak Rafli itu wajib zakat. Nah, zakat yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dikali deposit Pak Rafli, yaitu 150 juta sama dengan 3.750. Jadi zakat yang harus dibayarkan yaitu sebesar 750.000 rupiah. Sampai sini paham ya? Any question? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, saya rasa paham ya. Ini ada beberapa contoh soal untuk kalian belajar di rumah. Kalian hitung ya. Kalau bisa jawabnya di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar, semangat meraih cita-cita, semangat untuk membahagiakan kedua orang tua. See you. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.